Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dilapangkan rezekinya dan diberikan keberkahan umur. Amin ya rabbal alamin. 3 bukti keajaiban hasbunallah wa ni'mal wakil. Keajaiban ketiga tidak masuk akal tapi nyata. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat 3 kisah nyata bukti keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil yang sangat dahsyat. Zikir adalah amalan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan umat muslim. Zikir dilakukan sebagai amalan untuk mengingat Allah. Zikir dalam ajaran Islam terdiri dari berbagai macam. Inti zikir adalah memuji keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bacaan zikir yang dikenal atau kerap diucapkan adalah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat zikir tersebut bisa dibaca lebih panjang, yakni hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Perlu kita ketahui bersama bahwa kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir adalah gabungan dari kalimat zikir yang tertulis di 2 ayat yang berbeda di dalam Al-Quran. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 173, sedangkan kalimat ni'mal maula wa ni'man nasir tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 40. Zikirnya pendek namun mengandung makna yang sangat luar biasa. Zikir ini sangat cocok diamalkan sebagai penentram hati ketika seseorang sedang gundah gulana, diliputi suka duka dan cobaan silih berganti, serta ketika berhadapan dengan kesulitan dan ancaman. Dengan melantunkan zikir ini diharapkan menjadi penolong hati seseorang menjadi lebih tenang, kuat dan berani menghadapi tantangan. Ada 3 kisah keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, di mana 3 kisah ini sangat menginspirasi kita untuk mengamalkan ayat ini dan bisa kita petik hikmahnya. Kisah yang pertama, keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa di saat Nabi Ibrahim alaihi salam hendak dilemparkan ke dalam api yang membara, malaikat Jibril datang kepada beliau dan menawarkan bantuan.
Malaikat Jibril berkata, apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku? Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak memerlukan pertolongan apapun darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu Nabi Ibrahim melantunkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil secara terus menerus. Berkat keyakinan kepada Allah, Allah berkehendak menyelamatkannya dengan mengubah sifat api yang panas menjadi dingin. Kejadian ini tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan jadilah kamu penyelamat bagi Ibrahim. Dan di saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, maka beliau pun tidak terbakar dan tidak mendapat bahaya apapun. Bahkan yang dirasakan Nabi Ibrahim adalah rasa dingin, namun bukan rasa dingin yang menyakitkan. Setelah beberapa hari, akhirnya kobaran api yang besar menjadi padam. Kemudian Nabi Ibrahim keluar dari puing-puing sisa kebakaran dalam keadaan selamat tanpa ada luka sedikit pun, sehingga banyak orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi keheranan. Kemudian kisah kedua, keajaiban kedahsyatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Peristiwa keajaiban ini pernah dialami seorang pedagang di zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu ia hendak meminjam uang untuk modal usaha kepada seorang mukmin. Si mukmin bertanya, apa jaminan darimu agar dapat membayar pinjaman? Si pedagang menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Si mukmin berkata, maka kalau itu jaminanmu, maka aku percaya. Keduanya sepakat perihal hari yang ditentukan untuk melunasi hutang. Singkat cerita, uang yang dipinjam sudah digunakan pedagang untuk modal usahanya. Ketika waktu sudah jatuh tempo, si pedagang membawa hasil keuntungan dagangannya untuk menempati janji kepada si mukmin. Namun sesampai di seberang lautan, tidak ada satupun perahu atau kapal yang bisa membawa pedagang ke tempat tujuan kediaman si mukmin, karena khawatir lewat jatuh tempo dari kesepakatan dengan si mukmin. Si pedagang mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu tersebut, kemudian dimasukkan sejumlah uang dan sebuah surat ke dalam lubang kayu tersebut. Keesokan harinya, sang pedagang membawa uang pengganti yang lain, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada si mukmin. Lalu si mukmin menjawab dengan tersenyum, uang pinjamanmu telah aku terima kemarin. Ketika aku menunggumu, aku menemukan sebuah kayu, lalu kubawa pulang untuk kujadikan kayu bakar. Saat aku membelahnya, aku melihat sejumlah uang beserta surat darimu. Si pedagang pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kisah ketiga, keajaiban kedahsyatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin kita masih ingat tentang seorang TKW Indonesia yang bekerja di Hong Kong yang diduga membunuh bayi majikannya tahun 2007 silam. TKW tersebut mengaku lelah karena setelah bekerja beberapa hari tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat yang cukup oleh majikannya. Saat menggendong bayi, tiba-tiba bayinya terjatuh. Namun sayang, saat perjalanan menuju rumah sakit, bayi tersebut telah meninggal dunia. TKW tersebut dipenjara dengan dakwakan pembunuhan. Dalam sidang yang dilakukan dengan didampingi pengacara dan KJRI, TKW tersebut dituntut hukuman penjara selama 7 tahun.
pada malamnya menjelang persidangan esok hari. TKW perempuan yang berusia kurang lebih 20 tahun dan baru masuk Islam atau mu'alaf pamit untuk menjalani hukuman dan meminta doa dari rekan juga kerabat agar ia diberi keselamatan dan kekuatan. Karena baru saja masuk Islam dan belum lancar melafazkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil yang pernah ia dapat dari seorang syekh, lalu sepanjang malam ia lantunkan zikir tersebut sambil menangis. Esok harinya sebuah keajaiban terjadi. Dalam sidang putusan terakhir, dia dibebaskan dari segala tuduhan dengan syarat dalam waktu 48 jam ia harus meninggalkan Hong Kong. Pengacara yang mendampingi wanita tersebut pun terheran-heran karena tidak masuk akal, sehingga menyebabkan jaksa penuntut menggerutu dan dengan keputusan sang hakim. Waktu yang tepat untuk mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 173 bahwa kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan umat Islam yang tengah dihadapkan dengan kesulitan berupa peperangan. Adapun bunyi ayat tersebut adalah orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia itu akan diuji dengan perasaan gelisah. Orang-orang yang beriman akan tetap percaya kalau Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya, sehingga perasaan galau dan gelisah dapat teratasi. Kepasrahan mereka menerima takdir Allah Subhanahu wa taala membuat jiwa lebih besar dan tentram dalam menghadapi cobaan kerasnya kehidupan. Dengan selalu membacanya, maka hati akan senantiasa dekat dengan Sang Pencipta, memiliki perasaan yang sangat peka terhadap keadaan sekitar, sehingga terhindar dari berbagai kemungkinan buruk dan kejahatan yang akan dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Sejarah mencatat bahwa zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi dan ulama, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir melebihi kekuatan apapun di dunia ini, serta menegaskan semangat tauhid pada diri orang mukmin, yaitu bahwa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri, dan pengakuan bahwa semua makhluk ciptaannya adalah lemah ataupun tidak abadi. Bahkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir merupakan untayan ayat Al-Quran dengan makna yang terkandung hikmah agung di dalamnya. Dengan mempelajari, maka menjadi tahu arti, makna, hikmah, keutamaan dan kelebihannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meminta perlindungan hanya kepadanya. Oleh karenanya sangat disarankan untuk mengamalkan zikir ini, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, baik dalam keadaan senang dan terlebih lagi dalam keadaan susah. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua,
karena sesungguhnya hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri. Demikianlah yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.